Jadi tinggal apa namanya mengulang lagi ya, mengingat kembali, mengingat kembali. Walaupun di Damel itu ada kelemahan di proses input nilai ya, tetapi di situ Zoom meeting itu sudah include dalam satu fitur di Damel tersebut, yakni pada fitur blue button gitu ya. Jadi itu lebih bagus sebenarnya di awal, tapi karena kita mendapatkan hibah yang cukup luar biasa, portal akademik harganya cukup mahal, maka kita gunakan portal akademik pada saat itu karena selalu ditanyakan oleh kementerian gitu ya. Sudah dikasih tetapi belum digunakan. Maka dari Damel pindah ke portal. Nah, sekarang portal itu ada sekitar 24 kelemahan, 3 yang baru diperbaiki. Jadi ada sekitar 21 kelemahan atau kekurangan yang sedang didevelop ulang ya. Tetapi masih ada kelemahan-kelemahan. Maka dari itu pimpinan memutuskan yakni untuk beralih sementara ke Damel ya. Saya kurang tahu apakah nanti alihnya permanen tinggal dilingkan ke portal akademik atau gimana kita di Prodi sebagai tim pelaksana mengikuti arahan dari pimpinan ya, arahan dari pimpinan. Tapi ini harus dieksekusi secepat mungkin untuk keberlangsungan dan kebermanfaatan dari proses pembelajaran di PJJ PAI ini, gitu ya. Satu hal yang lebih menarik sebenarnya di Damel ini lebih komplit walaupun fitur-fiturnya terlalu banyak. Ada fitur-fitur sebenarnya yang harus dibuang karena tidak sesuai ya. Tetapi ini yang lebih lengkap dibanding apa namanya portal akademik untuk LMS-nya ya. Maka dari itu kami beralih ke Damel sesuai arahan pimpinan dan kami juga sudah konsultasi dengan PT IPD. Pelatihan mudah-mudahan kalau input data mahasiswa ke Damel sudah dilakukan oleh Mas Rianto dan kawan-kawan di PT IPD, berarti bisa pelatihannya itu antara Rabu atau Jumat ya. Tetapi jika data itu belum apa namanya terinput dengan baik, maka kemungkinan besar akan mundur ya, akan mundur. Tadi kami sudah berdialog dengan tim PT IPD. Karena tadi juga kami Zoom meeting dengan apa namanya tim BPK ya, tim BPK dari Kemenq sedang memeriksa apa namanya PJJ di pusat dan memproses PJJ program prioritas menteri di Win Cyber ya. Nah, jadi tadi Mas Slamet cukup berdarah-darah dalam menjawab hal tersebut ya, untuk melindungi teman-teman semua itu, untuk melindungi teman-teman semua. Jadi itu ya, tadi Zoom cukup lumayan lama, sekitar hampir 2 jaman ya, hampir 2 jaman. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang harus kami jawab sehingga tidak masuk pada koridor yang lain. Kembali ke LMS. LMS Damel ini nanti akan kita latih mahasiswa dan dosen atau tutor ya. Tetapi ini kuota Zoom-nya itu kan 1.000. Selebihnya itu dengan menggunakan YouTube dan lainnya ya, medsos. Nanti link YouTube-nya bisa langsung Mas Slamet konekkan sehingga teman-teman yang lain bisa mengantisipasi dan belajar langsung ke YouTube karena tidak bisa masuk di Zoom. Karena kuota Zoom-nya hanya 1.000, mahasiswa kita 3.300. Pelatihan ini pun tidak ada dananya. Itu. Makanya Mas Slamet dengan Pak Jaki agak sedikit bersedih ya, agak sedikit bersedih karena tidak dikasih dana. Enggak, Pak. Tapi Saya mah happy-happy terus, Pak. alhamdulillah, pantesan tambah gemoy ini ya, tambah gemoy karena happy terus gitu ya.
Oke, mudah-mudahan Mas Slamet selalu diberi kesehatan, Pak Jaki juga teman-teman semua ya, para ketua kelas dan HNJ, gitu ya. Jadi karena kuotanya 1.000, maka kami harus mensiasati bagaimana ini bisa terimplementasi dengan baik. Yang pertama strateginya adalah nanti ketua kelas menunjuk 3 orang, maksimum 5 orang ya, untuk mengikuti pelatihan secara serius. Itu. Saya ulangi, ketua kelas menunjuk 3 orang atau 5 orang ya sebagai tim. Nanti jika ada teman-teman di kelasnya tidak paham dan tidak mengikuti pelatihan tersebut melalui Zoom meeting ataupun modul online atau tutorialnya, nanti 5 orang tersebut atau 3 orang tersebut harus membantu temannya yang tidak paham, gitu ya. Jadi ini harap dimaklum, ini untuk kebersamaan kita semua. Pelatihan ini 1 kali untuk mahasiswa, 1 kali untuk dosen ya, untuk dosen. Kalau di dosen itu biasanya nanti bahkan berkali-kali nantinya. Bahkan nanti yang direpotkan di sini Mas Slamet, saya atau Mas Syakti pasti akan bertanya, mereka langsung ke sini. Nah, untuk mengantisipasi itu di kelas, maka saya sebagai ketua jurusan untuk menyuruh mahasiswa ya, ketua kelas mengambil 3 mahasiswa atau 5 ya, maksimum 5 untuk mengikuti pelatihan tersebut secara serius dan membantu mengedukasi teman-teman yang belum paham, itu ya, yang belum paham. Jadi 5 orang, kalau mahasiswanya ada 50, berarti 1 orang megang 10 orang ya. Tapi pasti ya biasanya tidak paham antara 20% sampai 30%. Jadi tolong itu nanti bisa dibantu jaga kekompakan kita. Saya sering ngomong kekompakan, salah satu diantaranya kita harus kompak dalam hal ini. Jika teman tidak bisa, maka yang lain harus memberikan pemahaman tersebut. Jangan berkitman, jangan medit ya terhadap pengetahuan yang didapat, gitu yang didapat. Tolong bisa mendiseminasikan kepada teman-teman yang lain sebagai bagian dari sodakoh ilmu pengetahuan ya, sodakoh ilmu pengetahuan. Ini jadwalnya nanti kita karena harus ada pelatihan dan dokumen harus kita finalkan kembali, maka proses pembelajaran harapan kami sih di minggu pertama selesai ya. Tetapi sepertinya belum bisa karena biasanya para tutor juga kita akan melatih biasanya sampai 2 kali ya. Mungkin hari apa, baru setelah itu nanti sebelum perkuliahan kita adakan refreshment ulang gitu ya. Refreshment ulang sehingga betul-betul ketika mau masuk ke aplikasi LMS itu sudah settle, sudah betul-betul memahami secara keseluruhan, tidak tetak tutup harus bertanya ke sana kemari sehingga lebih jago mahasiswanya dan lain sebagainya. Itu tugas kami untuk memberikan pencerahan dan mengedukasi untuk menguasai LMS tersebut ya, LMS tersebut. Lalu selain LMS ini sudah paham semua ya, nanti kita akan dialog. Untuk semester 7 ini tadi saya sudah konsultasi dengan Pak Budi, kemungkinan besar itu tanggal Jumat ya. Kita akan ada pertemuan, kalau tidak yang mundur di hari Senin ya. Kalau mundur di hari Senin berarti kita masuk di apa ya, September ya, mungkin tanggal 2. Kalau Jumatnya mungkin sekitar tanggal 30 atau 29-an. Itu. Jadi mudah-mudahan untuk mahasiswa semester 7 platform KKN digital sudah ada ya. Dan kami juga nanti akan menetapkan di semester 7 itu pembimbing karya tulis ini ya. Karena ini masih disibukkan dengan jadwal yang lumayan sedikit rumit dan perlu koordinasi ke sana kemari ya, sana kemari. Jadi harapan kami nanti teman-teman yang di kelasnya ada problem
tolong nanti bisa melapor ke Mas Arul atau ke Mas Mahfud atau Wahyudin atau ke Pak Mustain atau ke Mas Arif atau ke siapa satu lagi Mas Slamet itu Mbak Anis ya. Silahkan saja nanti akan ditembuskan ke Mas Slamet atau ke saya atau ke Mas Jaki ya, sehingga kami bisa mengidentifikasi apa-apa yang harus dilakukan, perbaikan-perbaikannya, dan mengkomunikasikan ke pusat supaya tidak miskomunikasi. Karena kalau miskomunikasi, khawatir ada temuan-temuan dan itu merugikan teman-teman semua. Kalau kami di fakultas, di prodi, semua keuangan kan masuk ke teman-teman semua. Jadi tidak ada ruginya, gitu ya. Paling rugi waktu dan rugi perasaan. Ini Mas Slamet yang sering rugi perasaan itu katanya. Rugi perasaan, tertekan ya dari pusat, itu tertekan. Kayak kemarin tiba-tiba malam, ini ada BPK, kita harus Zoom meeting, itu kan. Jadi kami harus koordinasi dengan Pak Rektor, Warek, dekan, minimalnya memberitahu Pak Karo, juga yang lain ya, dan tim gitu ya. Ini dari rektorat, dari dekanat juga ada tekanan-tekanan yang memang harus berjalan sesuai dengan yang diinginkan visi misi rektor ya. Walaupun ada keterbatasan-keterbatasan, tapi kita harus capai itu semua sesuai dengan target. Itu bagi saya, kita punya targetnya apa, dan itu harus dicapai. Dan yang terpenting, tolong ketika Mas Jaki ya, yang paling ganteng di sini Mas Jaki itu, Mas Slamet pokoknya kalah, kalah sama Mas Jaki gantengnya itu. Nah, karena Mas Jaki sekarang diapit oleh 9 mahasiswi yang sedang magang gitu ya. Jadi Mas Jaki yang paling ganteng. Itu kalau ada Mas Jaki minta eh, link atau dokumen yang berkaitan dengan akreditasi, tolong teman-teman cepat respon ya. Cepat respon karena kami membutuhkan data itu. Kami targetnya akreditasi baik sekali, minimal nilainya 301, maksimum 305. Tidak usah banyak-banyak, yang penting nilai akreditasinya baik sekali ya. Atau B. Kalau dulu C itu, sekarang dulu C sama dengan baik. Sekarang B itu sama dengan baik. A itu sama dengan unggul. Maka target kami nilai akreditasinya adalah baik sekali atau yang dulu disebut dengan B ya. Untuk itu perlu kerjasama teman-teman yang punya karya tulis ilmiah, yang punya prestasi, tolong kasihkan ke Mas Jaki ya, ke Mas Jaki, karena PIC-nya sekarang untuk menangani itu adalah Mas Jaki ya. Jadi harapan kami teman-teman bisa bekerja sama dan saling bahu membahu ya. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan bisa diskusi dengan Mas Slamet, bisa dengan saya, bisa dengan Mas Jaki, atau bisa melalui Pak Mahfud sebagai HMJ, ke ketua-ketua kelas, atau koordinator-koordinator wilayah ya, koordinator-koordinator wilayah. Nanti ketika Mas Arul minta data, tolong dikasih ya. Tolong dikasih karena memang Mas Arul disuruh Mas Slamet, saya juga nyuruh Mas Arul untuk membantu Mas Slamet itu untuk hal-hal tertentu, karena memang kita perlu gerak cepat gitu ya, kita perlu gerak cepat, dan kalau di pusat itu di Jakarta kalau sudah 2 jam harus 2 jam kelar, dan datanya harus ini kayak kemarin BPK juga hanya 1 hari kasih apa namanya, besok mau ada BPK, jadi harus dieksekusi secara keseluruhan data-data mahasiswa dan lain sebagainya, laporan berkaitan, karena kalau satu ada kesalahan maka akan berimbas pada pengembalian itu, berimbas pada pengembalian, dan itu temuan ini nih yang kami makanya sedikit ke teman-teman harus berkoordinasi, berkolaborasi ya, itu ya. Jadi mungkin penjelasannya itu dulu Mas Slamet. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman
sehingga bisa kita lebih teman-teman bisa menyiapkan siapa-siapa saja ya di kelasnya, timnya, dan tetap nanti pelatihan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan ada yang lewat Google apa lewat Zoom, ada yang via YouTube dan ada juga yang lainnya gitu ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada host yang terganteng, rupanya sedang berbahagia, yakni Kang Slamet. Silakan Kang Slamet. Baik, terima kasih Pak Kepala Prodi, Pak Dr. Muhammad Ali, MPDI. Untuk acara selanjutnya mungkin bisa tanya jawab teman-teman. Bagi yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bisa kita bahas bersama-sama. Lalu untuk tambahan ya Pak ya, mungkin tadi saya nanti minta bantuan teman-teman Kosmas sekalian untuk menginventarisasi dulu waktu khususnya untuk yang angkatan 2 saat pendaftaran dulu itu kan mereka kan diminta untuk mengisi nomor simpatika, siaga, atau emis institusinya. Nanti saya akan kirimkan link form untuk teman-teman semua angkatan, tapi saya khususkan semua angkatan, tapi saya fokuskan untuk angkatan 2, itu untuk mengisi semua datanya, ya. Data yang dibutuhkan hanya itu aja sih Pak, siaga, simpatika, emis saat pendaftaran. Itu aja sih Pak Lajur. Baik, untuk teman-teman yang lain, apa ada yang kurang jelas? Eh, saya simpulkan tadi itu Pak Kajur minta nanti mungkin hari Rabu atau Jumat ya Pak ya, kita akan adakan Iya, sosialisasi damel gitu. Tapi berhubung Zoom kita hanya 1.000 partisipan, nanti teman-teman Kosma semua memilih maksimal 5 orang untuk sebagai perwakilan dari kelas. Nanti setelah kita distribusikan informasi mengenai damel, nanti teman-teman yang 5 itu distribusikan lagi ke teman kelas masing-masing. Seperti itu ya Pak Kajur ya? iya. Iya. Ada yang kurang jelas nggak teman-teman? Atau ada pertanyaan lain selain yang di sini juga nggak apa-apa. Saya Mumpung Pak. kita ada ini, ya boleh-boleh silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai penggunaan damel itu Pak, Ya, apakah itu nanti Mas semua siapa dulu MK? nih Mas? Mas siapa dulu nih? Oh ya, nama saya Muksin dari A22 Pak. Oke siap, silakan Pak Husin. Masalah penggunaan damel itu kah nanti dalam damel itu apakah semua MK atau Semua tuh setiap satu MK itu satu damel gitu? Kemudian untuk KRS, kemudian KHS, apakah juga bisa diakses lewat damel juga? Mungkin itu aja, Pak. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada. Tadi sepertinya Pak Ama ngasih putar-putar melambaikan tangan. Ya, terima kasih Bang Selamat. Monggo Pak Thomas. Apa kabar? Iya Pak, Alhamdulillah baik. Iya, makin gantengnya dah. Perkenalkan dulu Pak ini Pak. Mumpung Ya, ketemu sama teman yang lain Pak. siap. Nama saya Thomas Mangasi, saya SMA 3. Pertanyaan saya gini, nanti apa seperti tadi Pak Kajur bilang, apakah Damal ini akan berlanjut? Berarti kalau mungkin ya, ini mungkin prediksi saya, ada sinkron data nggak nanti di portal akademik? Itu satu. Kemudian yang pertanyaan kedua, yang mintaannya Mas Slamet, kebetulan kan saya di Simpatika baru pack ID nih Mas. Hmm. Jadi yang dimasukin nanti ID apa alamat email di MS apa gimana? Yang tadi ID-nya aja Pak, nomor simpatikanya aja Pak. pack ID aja berarti ya. Iya, PKID aja. si Oke, Bapak. siap. Oke, ntar kita kan ngirim form tuh, Mas Thomas. Nanti tinggal sesuaikan aja ya apa yang diminta sama kita. Oke, siap. Nah, itu Oke, aja Mas Slamet. Terima kasih. siap. Waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hariri bisa bicara. Oke, terima kasih Mas Slamet. Terkait Ya, yang double Pak Hariri kelas berapa Pak? A21 Pak. Mas. 21, siap. Oke. Monggo. Eh,
terkait yang damel, apakah kira-kira nggak jauh beda dengan portal yang kemarin? Itu yang pertama. Terus Ya. yang kedua, untuk terkait apa itu, nggih, masukan saja nggih. Mungkin untuk terkait tugas-tugas terkait video, terus mungkin yang lainnya. Kalau kemarin kan kita memasukkannya pakai link gitu, Mas Slamet. Iya. Mungkin untuk tahun ini nggak tahu bagaimana caranya sehingga nggak pakai lewat YouTube atau Drive atau gimana. Sehingga Iya. tugas tersebut tersimpan di Damel tersebut. Terus yang Iya. kedua terkait absensi, Mas Slamet. Ini absensi itu kan biasanya kadang dari dosen, terkadang dari mahasiswa. Nah, supaya bisa terkontrol oleh kampus, mohon di Damel nanti disiapkan apa itu absensi tersendiri di Damel itu tadi. Oke. Oke, jadi secara otomatis ya Pak ya. Oke, biar kita nggak buat Google Form, sekretaris atau apa, jadi otomatis di Damel jadi satu tadi. Baik. Oke, terima kasih Mas Slamet. Pak, siap. Sama-sama Pak Hariri dari kelas A21. Baik Pak Kajur, sudah ada 3 orang penanya Pak. Ada Pak Muksin, Pak Thomas, dan Pak Hariri. Atau langsung dijawab saja Pak Kajur? Nanti kalau ada yang kurang bisa Mas Slamet tambahkan ya. Iya, siap Pak Kajur. Nanti kalau jawabannya belum ini, karena saya hanya mencatat beberapa ya. Oke, saya ulang lagi Pak, mungkin Pak pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya. Dari Pak Muksin kelas A22 Pak. Ini untuk penggunaan Damel itu konsepnya itu per mata kuliah atau bagaimana seperti itu. Lalu untuk pengisian KRS juga apakah bisa lewat Damel atau tetap lewat portal Pak Kajur. Terus dari Pak Thomas sendiri menanyakan apakah nantinya ada sinkronisasi data antara portal dengan Damel seperti biodata mahasiswa dan lain-lain. Terus untuk Pak Hariri kelas A21 menanyakan apakah Damel ini tidak jauh berbeda dengan portal kemarin, termasuk terkait tugas-tugas. Kan waktu kalau portal itu kan video itu kan pakainya link ya Pak ya, tidak bisa include langsung di portalnya. Sama kaitannya dengan absensi yang harus di-input oleh mahasiswa dan dosen seperti itu. Apakah bisa diotomatisasi di Damel seperti itu Pak Kajur? Oke. Ya. Yang pertama itu apakah Damel per MK? Ya sama itu. Jadi MK per MK itu sesuai dengan konsep LMS ya secara keseluruhan baik portal maupun Damel ataupun aplikasi LMS yang lainnya. Pasti per MK itu ada. Dan satu MK itu nama-nama mahasiswa juga itu ada itu sehingga tutor ataupun dosen ketika mau menilai itu sudah ada secara keseluruhan data tersebut ya. Dan di Damel itu mahasiswa bisa mengabsen, dosen bisa mengabsen, ada juga otomatisasinya. Itu ada dua hal ya. Juga di Damel itu di Damel nanti ada apa namanya video conference atau Zoom meeting ya, di mana di situ ada fitur namanya Blue Button. Blue Button itu aplikasi di dalamnya sesuai dengan apa namanya berbasis Moodle ya, berbasis Moodle. Jadi silahkan nanti teman-teman dan dosen tinggal klik, misal dosen ngasih perintah, mahasiswa bisa langsung ngasih apa namanya masuk ke link Zoom atau apa namanya aplikasi di dalam Blue Button-nya apa saya juga lupa ya, sudah lupa. Saya juga harus buka lagi gitu ya, buka lagi. Nanti yang akan melatih adalah nanti teman-teman PT-IPD. Nah, yang kedua, apakah KRS di Damel atau di portal? Kalau KRS tetap di portal ya pengisiannya. Damel hanya untuk proses pembelajaran, administrasi di portal. Memang rencananya itu harus one data ya, supaya atau data ini harus terintegrasi satu dengan yang lain sehingga tidak merepotkan. Tapi ini masih apa namanya? Masih dalam proses untuk melakukan sinergitas satu dengan yang lain sehingga nanti akan terwujud one data gitu ya. Lalu yang kedua dari tadi Pak Muksin, sekarang Pak Thomas.
Pak Thomas itu memang hampir sama gantengnya dengan Mas Slamet lah, gitu ya. Pak Thomas sinkronisasi data itu sama itu ya. Memang kami itu ini kan misal damel, makanya di damel tadi Mas Rianto minta data untuk dimigrasikan ya. Dimigrasikan ke sistem damel tersebut, LMS damel itu, sehingga nama-nama mahasiswa, nama-nama tutor itu ada. Nanti akan dikasih akun yang berbeda gitu ya untuk mengaksesnya. Maka kami harus melakukan pelatihan karena teman-teman kalau tidak bisa masuk ya agak repot, nanti dikira tidak bisa mengerjakan tugas atau tidak absen-absen. Itu maka dari itu pelatihan itu salah satu diantaranya agar teman-teman bisa memahami hal tersebut ya. Pasti itu ada sinkronisasi data ya, dan nanti kami juga big data dan one data itu sangat penting karena cyber itu salah satu diantaranya, data itu semua serba terkoneksi gitu ya. Cuma memang karena kami baru 2 tahun 3 tahun berjalan, 4 tahun ini kami juga secara bertahap ya untuk memperbaiki step by step-nya itu, step by step. Apa yang digagas oleh Pak Rektor tentunya kita harus dukung. Apa yang telah ini sama Pak Dekan tentunya kita harus dukung ya. Harus dukung, dan yang terpenting adalah nanti beasiswa cairnya cepat gitu ya. Kalau beasiswa cairnya cepat ya Mas Slamet. Nah, itu. Yang ketiganya itu adalah apakah damel sama dengan portal. Pada esensinya kalau di LMS itu sama ya. Nah, karena di portal itu merupakan LMS generasi pertama kalau dalam pandangan saya ya. Moodle itu LMS generasi yang kedua itu, dan ada satu lagi yang memang LMS sudah berbasis develop atau web tersendiri ya, tidak gratisan. Kalau Moodle itu kan ada yang gratisan, ada yang tidak ya. Silakan saja teman-teman bisa ini ya. Yang terpenting ikuti saja apa yang telah ditetapkan pimpinan. Saya juga sebagai ketua jurusan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh pimpinan. Misal ini harus ke damel, maka ke damel. Ini harus ke portal, ya kita harus mengikuti ke portal, gitu ya. Itu. Lalu tentunya satu, apakah ada otomatisasi di damel itu, ada beberapa data di situ yang otomatis ya. Hanya memang untuk nilai nanti untuk tutor itu ada sedikit harus migrasi ke portal menggunakan dua sistem. Maka sebenarnya ini yang kami kritik ya di Prodi PJJ, bahwa damel itu harusnya nilai dan lain sebagainya sudah masuk di situ. Tetapi nanti ini tugasnya tutor ya. Karena di damel ketika sudah menilai, karena administrasinya di portal, maka tutor atau dosen harus menginput nilai ke portal akademik. Itu jadi semacam itu, 2 kali kerja ya, 2 kali kerja. Kalau kami sebenarnya pinginnya sih 1 kali kerja gitu ya, karena di yang lain itu kalau absen saja ketika mahasiswa sudah masuk itu sudah dianggap hadir gitu ya, walaupun nanti setelah itu keluar lagi gitu kan, itu sudah terrecord sebagai hadir ya dalam LMS di UT ataupun di yang lainnya. Nilai ketika dosen sudah memberikan nilai maka akan terrecord dan akan urut berdasarkan sistem yang telah dibangunnya gitu ya. Jadi itu ya, nanti memang kami menginginkan itu ada satu platform digital yang semuanya sempat terintegrasi dalam satu data, dalam satu sistem gitu ya. LMS, administrasi ataupun yang lainnya itu masuk dalam satu sistem, informasi-informasi pelayanan itu dalam satu sistem, sehingga semua terintegrasi dan memudahkan mahasiswa, memudahkan dosen, memudahkan pelayanan administrasi, memudahkan tenaga kependidikan juga, dan memudahkan
pimpinan untuk mengontrol secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Jadi kalau sudah data, keuangan data ini akan mudah lagi ya. Jadi itu ya, teman-teman semua, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Slamet, monggo. Tapi ini ada Pak Edi, Pak Slamet untuk username dan password ya. Username dan password nanti setelah data itu dimasukkan pada Damel ya, baru nanti akan dibagikan ke masing-masing mahasiswa, akan dibagikan ke tutor atau dosen ya, dan juga admin di Mas Slamet, saya atau Mas Jaki itu pegang password admin ya, sehingga kami mengetahui oh ini tutor yang rajin masuk, ini mahasiswa yang rajin masuk, rekam jejak digitalnya itu kelihatan gitu ya. Jadi itu Mas Slamet, monggo saya kembalikan lagi ke Mas Slamet. Baik, teman-teman, silakan Pak Agus Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Selamat, saya mau bertanya ini Pak Selamat. Ya. Tadi kan masalah simpatika ya. Kalau di Pak kita Agus kelas berapa Pak Agus? Saya kelas 7. Oke, lanjut. Ya. Jadi masalah simpatika tadi kalau di Diknas itu kan kalau kita pakainya Diknas ya, menuju ke Diknas. Itu pakainya UMPTK. Apakah sama simpatika dengan UMPTK gitu? Sama Mas. Oh sama ya. UMPTK ya. Sama. Ya. Itu aja Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Pak Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah Damel, kami angkatan pertama itu pernah mengalami setahun. Cuma sepengetahuan saya, seingat saya Mas Slamet, bahwa waktu itu ketika kita masuk ke Damel, ya kelemahannya itu passwordnya itu sama Pak, keseluruhan mahasiswa itu. Jadi karena sama, jadi setiap mahasiswa itu bisa masuk sembarangan. Karena kuncinya kan waktu itu kan memakai nomor NIM itu. Iya. Nomor NIM, kemudian passwordnya sama. Yang penting NIM-nya tahu, kemudian karena password sama, maka bisa masuk ke akun mahasiswa tersebut. Oh gitu. Iya, dulu itu. Masalah saya ingatkan begitu. Iya. Karena mungkin saya pernah coba sih, jadi gitu, bisa masuk gitu loh. Jadi harapan ke depan untuk masalah password, supaya bisa diprivasikan untuk mahasiswa, agar data mahasiswa tersebut tidak bisa diacak-acak itu. Karena takutnya ketika kita sudah mengumpulkan, kemudian ada mahasiswa yang iseng, tiba-tiba hilang datanya itu, Mas Slamet. Oke, dulu siap. Kejadiannya sering gitu, pernah gitu. Berarti ada yang iseng ya, teman sekelasnya. Iya, ya, enggak. Pencurian data. Biasanya itu kan para orang yang tahu NIM itu Pak. Yang NIM-nya ada, datanya ada kan masuk NIM beda, sama masuk gitu. Kemudian oh ini jawabannya gini, bisa nyontek lah dikit sana gitu. Oh iya, bisa lihat jawaban yang lain berarti ya. Itu lupa ngacak-ngacak teman bisa melihat jawaban yang lain dari akun mahasiswa yang lain gitu. Jadi harapan saya itu semoga passwordnya ya seperti yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut, bebas itu apa gitu. Supaya ada privasi gitu Pak. Itu Mas Slamet. Di dalam Damel nggak ada pengaturannya Pak itu Pak, biasanya Pak. Untuk pengaturan profil gitu nggak ada. Waktu itu ada sih, cuma ya itu hanya masuk memakai akun nomor NIM, kemudian password sama PJJ PAI dulu itu. Oh gitu. Iya, jadi kan bisa semua. Yang penting saya sebagai Kosma kan data NIM-nya kan ada tuh Pak, NIM teman-teman tuh. Iseng-iseng masuk ke sini ya bisa gitu, masuk ke sini bisa. Ternyata gitu. Oke, siap. Kemudian yang dari kaitannya portal kami itu tidak bisa ya sebagai mahasiswa ketika dosen minta absen secara cepat itu kami itu kan belum bisa mengabsen secara cepat Pak. Misalnya secara manual, yang ada siapa ini tidak manual. Ya mohon kiranya ada sedikit absen yang ada ya absen sedikit yang cepat yang hadir, misalkan mata ini siapa yang hadir. Gitu. Jadi daftar absennya mohon disediakan. Apalagi zaman sekarang kan ada tuh aplikasi absen di
aplikasi absen cepat itu seperti kami di sekolah tuh Pak. Iya, jadi supaya tidak ya kalau dosen absen kita dikit-dikit siapa yang hadir ya lewat grup-grup itu Pak. Jadi iya, kalau ada perkuliahan kan bisa langsung ini yang hadir siapa kan terlihat gitu, supaya Pak gitu. Ini kata Mbak Anis ada kok Pak itu Pak di Damel Pak. Di Damel sudah ada itu Pak fitur ubah password gitu Pak. Iya, harusnya ada create password itu Pak. Masa nggak ada sih Pak? Nggak ada. Ya tapi dulu Pak jarang mahasiswa yang ubah password Pak. Oh gitu. Iya, jadi memakai PJJ ubah passwordnya jarang, akhirnya masih kebanyakan yang kebobolan itu Pak. Nah itu berarti nanti kalau teman-teman udah dapat user passwordnya langsung dirubah masing-masing ya. Iya, Nanti karena nanti kan itu disebarluaskan sama PD nanti tuh kalau nggak hari Rabu itu hari Jumat. Nanti nunggu dari kita saja ya teman-teman ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya kita mending diskusi aja langsung ya, enak ya. Selanjutnya ada Pak Miftahudin, silakan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kacur, Bapak Zaki, dan Bapak Slamet, semuanya saja, teman-teman. Kaitannya dengan perubahan dari aplikasi itu Damel. Pak Miftahudin ini gambarnya mana Pak? Kekosongan ini Pak. Biar kita melihat wajah gantengnya Pak. Oh, nggak kelihatan Bapak ini Slamet. dia. Pak Kiai mengkonon Mas Slamet. Iya. Kadang menghilang Pak Kacur. Astagfirullahaladzim. Monggo silakan Pak. Jadi selama ini kami dari mahasiswa itu kan kekurang puasannya, ngapunten Bu, dalam arti tidak tidak menyakitkan pada yang lain. Contoh pada nilai Pak, nilai yang kami dapatkan dari dosen selama ini kayaknya agak tersendat. Atau mungkin nanti setelah peralihan kita ke Damel itu akan bisa mempercepat penilaian dari masing-masing dosen Pak. Maksud apa kok penilaian cepat? Karena itu sebagai barometer kita. Setelah melaksanakan tugas dari Pak dosen, kira-kira kekurangannya apa? Itu kan biasanya dilihat dari nilai juga Pak. Jadi saya mohon penjelasannya apakah nanti kita akan lebih mempermudah tentang penilaian tugas dari masing-masing mahasiswa dan pemberian nilai dari Pak dosen. Itu aja, terima kasih. Dan kedua kalinya Selamat tambah. Itu masalah itu tadi Pak, kayaknya tadi mengenai masalah NUPTK ya. Itu kan mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang masuk di formal. Sedangkan kayak seperti kami yang masuknya di pondok pesantren itu tidak ada NUPTK. Pakai emis Pak, pakai emis aja nggak apa-apa Pak. Pakai emis? Iya, emis kalau punya emisnya sendiri nggak apa-apa, kalau punya emis pesantren juga nggak apa-apa Pak. Oh gitu ya Pak. Oh iya, Mas Taimi. Barangkali nanti kami kan itu jurusan nilai ta'ala Pak. Masya Allah, ya jalan tol ya Pak ya? Ya, jalan tol tidak punya NUPTK ya. Baca Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman semua HMC dan Kosma, untuk yang info mengenai nomor emis simpatika atau NUPTK itu wajib ya untuk tiap mahasiswa ya untuk dikirim ke kita. Soalnya kita ada mulai inventarisasi data-data itu untuk persiapan, kan bentar lagi juga kalian kan akan lulus seperti itu. Jadi ada audit keseluruhan nih kayaknya dari awal saat perkuliahan sampai nanti menjelang terakhir perkuliahan seperti itu ya. Oke ya. Baik, selanjutnya ada Pak Dudi Imadudin, silakan Pak Dudi. Baik, Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya Dudi Imadudin dari kelas C. Angkatan pertama. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa kalau menurut saya penggunaan aplikasi Damel itu lebih memudahkan menurut saya ya, karena mungkin bersifat subjektif. Jadi di Damel itu kita lebih bisa mengorganisir materi dan soal ya, dan tugas gitu. Nah, cuman yang ingin saya ajukan adalah
kemarin itu maksimal file yang bisa diupload di Damel itu adalah 2 MB Pak Slamet kalau tidak salah. Jadi rekan-rekan yang punya file untuk diupload file tugas yang lebih dari 2 MB, maka dia harus dikonversi. Dan itu membutuhkan waktu gitu kan. Jadi kalau bisa untuk yang Damel renew nanti Damel renew nanti tolong kapasitasnya itu Pak ditingkatkan gitu, jangan 2 MB gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kajur, kita langsung tanya jawab aja nggak apa-apa ya Pak ya? Monggo. Iya. Pak Ya, Dudi, itu yang 2 MB itu apa Pak? File tugas atau file apa itu Pak? File semuanya tugas, Mas Slamet. Maksimal file. Jadi di Semuanya. portal itu maksimal Iya. file 2 MB. Sama juga. Jadi Ya, kalau betul. Kayak di portal 2,01 sekarang. aja nggak mau, dia nggak mau masuk. Ya, kayak di portal sekarang kan Pak, 2 MB juga. Iya, kan. 2 MB gitu. Jadi benar-benar 2 MB plug gitu. Jadi kalau 2 MB 0,01 Kalau sampai 2 giga nggak mau enak dia. Pak. Jangan gitu. Ibu Bapak seperti mungkin Bapak Ibu belum tahu ya, kita kan ngirim file itu kan tetap kita ada punya bandwidth tuh ya, ada punya hosting itu. Kalau tiap-tiap mahasiswa besar banget itu bisa jeblok tadi server kita ini. Bisa meledak gitu. Jadi memang itu kan pertimbangan dari ahli IT juga ya Pak ya. Memang 2 MB mungkin dirasa kurang besar lah, mungkin bisa. Kalau saya juga ahli IT juga paling maksimal 10 MB sih Pak Dudi, Pak Thomas. Karena keefisiensian data kan nggak cuma data punya mahasiswa saja, ada data akademik, ada data yang lain seperti itu. Data kita juga ada juga kan di server itu. Tapi nanti tetap disampaikan nggak apa-apa. Tetap paling disampaikan. saran aja 5 MB lah, nggak usah. Iya. Ya wis Pak Sepira wis lah. Pak Sepira. Servernya terkolaps juga lah. 5 MB lah, 5 MB udah cukup. Yang saya khawatirkan Pak Slamet, karena waktu angkatan pertama itu kan jumlah mahasiswa masih sedikit, 200 lebih, 200 saja sudah 2 MB, apalagi yang nanti 2000 sekian. Itu baru satu tugas itu. Tapi 2 MB juga bisa ya Pak ya, pakai dikompres dulu tuh, dikompres dulu. Kompres saya ngompres banget itu sampai jadi 1 KB. Iya. Dikompres gitu. Berkali-kali. Dijadiin WinRAR atau WinZip ya Mbak ya? Mbak Lili ya? Ya itu udah. Mbak Lili ini angkatan 1 ya Mbak Lili ya? Angkatan 1 dari bawah. Angkatan 1 dari angkatan 3 maksud saya. Angkatan 3. Baik. Kalau saya angkatan 1 enak Pak, nanti cepat wisudanya. Kita lanjut yang melambaikan tangan ya. Ada Mbak Risnawati, silakan Mbak Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, perihal untuk nanti sosialisasi di hari Rabu atau Jumat ya Pak, itu kan perwakilan 3 sampai 5 orang itu ya Pak ya? Iya. Iya, 3 itu atau kan 5 orang. ya katanya live juga di YouTube gitu Pak, bisa? Insya Allah kita live juga di YouTube. Kenapa Pak nggak diarahkan semua mahasiswa aja ikut, kan bisa menyimak semua seperti itu. Cuma nanti ada juga perwakilan yang masuk ke Zoom gitu. Jadi memudahkan pemahaman mahasiswanya seperti itu. Iya, soalnya kadang takutnya itu satu kelas geruduk di Zoom semua Ibu. Nanti kelas lain nggak ada yang nggak masuk Zoom gitu kan, kasihan. Barangkali ada pertanyaan titipan gitu dari kelasnya masing-masing seperti itu. Iya, jadi link yang di share itu khusus aja linknya itu dari perwakilan kelas aja gitu, yang lainnya diarahkan ke YouTube boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Iya. Soalnya biar tetap ada perwakilan kelas yang masuk Zoom kan bisa bertanya nanti. Ya. Ya, maksud saya seperti itu. Jadi perwakilannya masuk Zoom, yang lainnya boleh mengikuti di YouTube gitu ya Lewat Pak. YouTube. Boleh, silakan. Ya, terima kasih Mbak Risna. Ya, sama-sama. Pak. Siap. Baik, kita beralih ke chat. Sepertinya chatnya rame nih. Rame banget ini. Tapi betul itu Pak, setuju Pak. Nanti dibuatkan tutorialnya di YouTube. Jadi biar kita kosmanya nggak repot-repot amat. Paham kan betapa repotnya kita sebagai kosma? Pak Slamet. Monggo Pak, silakan Pak.
Ada lagi nggak yang tertanya? Di chat mungkin ada Mas Rahmat. Nggak ada Damel yang Reborn, tuh katanya Damel Reborn. Saya Damel Reborn. apa itu? Oke, kalau begitu saya jawab dulu Mas Rahmat. Boleh, silahkan Pak Kacur. Ya, terkait dengan tadi Zoom meeting dengan BPK, memang BPK menanyakan berbagai hal dan teman-teman yang belum punya data emis, tolong masuk ke emis ya, daftarkan ya, yang lebih mudah mungkin ke emis ya, lebih mudah ke emis daripada simpatika atau siaga itu kan harus S1 itu. Jadi kalau emis masih boleh ya. Silahkan saja koordinasi dengan Kemenag masing-masing ya, Kemenag masing-masing. Rekomendasinya bisa sekolah manapun silahkan, atau madrasah manapun, atau pesantren, atau apa Sesuai namanya. dengan SK yang dulu Pak Kacur barangkali bisa. Oh iya. Kan kemarin kan iya syarat pendaftaran itu kan SK tuh. Ya. Nah, sesuaikan aja itu. Tinggal Iya. minta sama bagian tata usahanya nomor emisnya seperti itu. Iya, betul. Lupa. Waktu lalu daftarnya di madrasah mana, via madrasah mana rekomendasinya. Iya. Kalau bisa via madrasah itu ya, atau pondok pesantren itu. Tuh. Jadi karena itu sangat penting sekali. Memang yang lain itu lengkap, tapi ada beberapa yang belum lengkap ya. Ya, lalu yang kedua tentang password, bahwa password itu kan bisa dirubah oleh sendiri. Memang password awalnya itu supaya lebih mempermudah mahasiswa ya di awal. Makanya NIM sama password dan yang juga NIM, atau juga passwordnya yang lain. Jadi silakan saja nanti setelah itu dirubah, tapi kami sudah berkoordinasi dengan tim PT-IPD untuk yang sekarang, karena ada perbaikan-perbaikan juga, atau ada apa namanya fitur-fitur yang ditambah di Damel tersebut ya. Jadi dari yang tahun lalu atau angkatan pertama, sekarang di angkatan keempat itu ada perubahan-perubahan yang signifikan. Saya juga belum buka ya, karena nanti kalau sudah dimunculkan oleh Mas Rianto dan kawan-kawan, maka saya juga baru tahu. Gitu ya. Terkait dengan penilaian, yaitu mudah-mudahan kami nanti juga akan Zoom dengan para tutor ya, agar secepatnya memberikan penilaian yang cepat ya. Cepatnya biasanya ini tergantung honor gitu ya. Kenapa tergantung honor? Honor di PJJ yang tadinya 150 sekarang dikurangi menjadi 75. Jadi ini juga menjadi satu hal yang sering kami ngomong ke dekan dan rektor untuk menyesuaikannya sesuai dengan konsep yang dulu 150 per pertemuan, sekarang berubah menjadi 75. Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman tutor atau dosen untuk melakukan pekerjaannya secara profesional. Maka dari itu kami juga nanti saya katakan 2 kali akan melakukan pelatihan Damel ya. Mungkin nanti di tanggal apakah Jumat, lalu sebelum perkuliahan, supaya mereka mengingat kembali apa-apa yang harus dilakukan gitu ya. Apa-apa yang harus dilakukan itu. Jadi itu ya teman-teman. Lalu memang betul di Damel itu dan di portal juga kalau nggak salah maksimum 2 mega ya, 2 megabit gitu. Jadi sama, maka kita harus bisa mengkompres dokumen atau data, atau mungkin bisa dijadikan di PDF yang lebih kecil lagi ya, yang lebih kecil lagi gitu ya. Sehingga itu akan mempermudah teman-teman semua. Dan ingat, kalau dikatakan di situ PDF, jangan kirim Word, pasti itu tidak mau gitu ya. Ada mahasiswa yang dulu itu perintahnya pakai PDF, yang dikirim file Word, makanya tidak, atau Excel atau PPT, itu pasti tidak akan terkirim gitu ya.
tidak akan bisa, pasti gagal terus gitu ya. Lalu yang kedua, tolong ingat maksimum 2 megabit. Tapi nanti apakah kami ketika ngomong ke Mas Arianto, mudah-mudahan ada perubahan karena ada sewa cloud dan server. Mudah-mudahan kalau itu bisa bagus ya. Dan perkembangan terakhir itu nanti akan ada free Google Education ya. Nanti ada di situ ada penyimpanan data juga bagi mahasiswa dan tutor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kata kunci ke depan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Yang terakhir berkaitan dengan sosialisasi DAMEL atau pelatihan DAMEL. Memang kami tadi Mas Slamet, kami menyuruhnya semua kuotanya 1.000 ya, tapi kan kita kan 3.000 tuh. Hanya memang yang serius harus 3 orang tiap-tiap kelas, 3 orang harus ikut. Itu makanya yang 3 orang itu ya tolong bisa datang lebih awal, masuk lebih awal, jangan sampai satu kelas semua sudah masuk nanti tidak bisa masuk, gitu ya. Terkait dengan tutorialnya itu sudah ada tutorial, nanti bisa di searching saja tutorial DAMEL itu sudah ada ya. Dan booknya atau e-booknya juga, book playernya juga itu sudah ada panduannya. Jadi panduan digital dan tutorialnya itu sudah ada. Jadi mungkin penambahan fitur apakah itu sudah dimasukkan dalam tutorial yang tahun lalu ataukah belum, ini saya juga belum ngecek ya, belum ngecek. Jadi kalau panduan dan tutorialnya itu sudah lengkap ya, sudah lengkap. Jadi itu ya teman-teman semua, saya kembalikan lagi ke Mas Slamet. Baik, terima kasih Pak Kajur. Mungkin sedikit tambahan Pak dari saya Pak. Kemarin kan saya minta Pak Arul untuk mengindikasikan mahasiswa-mahasiswa yang nilainya itu di bawah 2,5 Pak Kajur. Bahkan ada yang di bawah 2 seperti itu Pak Kajur. Jadi emang ini tuh tidak bisa kita sepelekan ya teman-teman ya. Karena memang kita sedang disorot baik oleh pusat, oleh pihak-pihak lain seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman untuk peningkatan kualitas kuliah lah seperti itu. Kan teman-teman sudah dikasih beasiswa, apalagi tetap boleh bekerja, apalagi tetap di rumah, tidak meninggalkan keluarga seperti itu. Jadi mohon untuk tidak mensepelekan kuliahnya seperti itu Pak Ajur. Baik, untuk ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Pak Thomas, kenapa Pak? Gimana Pak? Ini Mas Slamet. Ya. Kan ya di kelas kami itu sering kiriman. Jadi kiriman dari kelas atas karena dia nggak ada MK-nya nggak sesuai, jadi dia ke kami. Mengulang. Nah, itu tanggung jawabnya ke Kosma apa Kosma dia yang di atas, Mas Slamet? Baik. Karena terang aja ada kemarin itu ketempatan ya kami kalau di Atga memang saya selalu uprak-uprak lah istilahnya gitu ya. Yang saya uprak-uprak itu nggak pernah nongol, ya udah saya tinggalin saya bilang gitu. Jadi gimana tuh Mas Slamet? Iya, langsung ke Pak Kajur aja, Pak Thomas. Oh iya, bagaimana Pak Kajur? Masalah perkuliahan Pak Kajur lagi serius, soalnya tadi saya ke Mas Slamet aja. Iya nih, Pak Kajur lagi serius banget tuh diteleponin sama tipis. Iya Pak Kajur, jadi ada kesempatan yang dari kelas atas, jadi ngambil beberapa MK gitu kan. Jadi saya oke, masuk, tapi begitu pas kemarin mengerjakan tugas tuh, ya mohon maaf, nggak serius gitu. Saya ya tahu sendiri kalau kelas A3 pasti tahu saya uprak-uprak semua. Jadi saya bilang Bapak Ibu mohon kerjasamanya. Jadi kami di grup lewat banget lah kalau saya terus terang aja. Dan alhamdulillah di kelas kami rata 3 ke atas Pak Kajur gitu untuk alhamdulillah. Nah yang tempatan tuh saya nggak tahu gitu. Makanya saya bilang apakah itu masih tanggung jawab saya karena dia numpang, apa tanggung jawab Kosma yang
di kelas atas gitu. Ya. Oke. Yang pertama, jika ada mahasiswa yang masih begitu, artinya malas-malesan, sudah tinggalkan saja. Daripada merepotkan kelasnya, maka lebih baik tinggalkan saja, dan itu akan merugikan teman-teman yang lain. Gitu ya. Lalu yang kedua, terkait mengambil semester bawah ya. Jika ada kakak tingkat mengambil di semester bawah, tolong nanti yang bersangkutan juga kasih tembusan ke kami ya, ke apa namanya prodi, sehingga nanti kami akan settingkan jika di kelas tersebut kurang, maka akan kami pindahkan ke kelas yang lain, gitu ya. Itu kalau di ketua kelas kan tidak bisa ambil keputusannya, tapi tolong nanti ya ini ketua kelas juga bisa mengasih tahu ke saya, ke Mas Slamet atau ke Mas Jaki lah, supaya lebih mudah dan kami juga bisa mengorganize itu ya, supaya lebih terkontrol dan tersistematis gitu ya. Jadi kalau ada kakak tingkat ya tolong nanti suruh hubungi kami atau Mas Slamet ya, supaya kami juga jika di kelas tersebut penuh, maka akan dipindahkan ke kelas yang lainnya yang kosong gitu ya, yang masih ada space atau kedua gitu ya. Biasanya sih untuk tiap-tiap kelas, maksudnya tiap-tiap mata kuliah di suatu kelas itu saya set itu 60 orang Pak Kajur. Ya. Jadi misal sudah 60 orang yang masuk, otomatis harus pindah ke yang lain seperti itu. Lah itu yang jadi problemnya itu kadang dari kakak kelas itu buru-buru masuk satu misal kelas A1 gitu. Malahan yang kelas A1-nya itu malah nggak kebagian gitu kan. Nah, itu yang harus saya, waduh. Ya, jadi caranya kalau begitu nanti ngisi KRS-nya, yang tambahannya menyusul. Betul, ya, yang tambahan menyusul saja. Yang wajibnya dulu saja, yang wajib itu ya teman-teman, yang wajibnya di kelasnya SMK, nanti yang istilahnya mau tambahan itu di tanggal berapa, itu supaya kita juga harus menghargai teman-teman yang punya kelas gitu ya, yang wajibnya dia di kelas itu. Kalau teman-teman ngisi semua di situ, kita tidak kebagian, tidak kebagian. Nanti kalau ada semacam itu, Pak Thomas bisa melapor ke kami sehingga nanti bisa dipindahkan ke kelas yang lain ya. Iya. Ya, alhamdulillah kami selalu berkoordinasi dengan Mas Slamet. Ya, oke. Beliau sangat sibuk sekali. Ya, betul memang. Makanya dia punya omongan lagi sekarang. Udah jadi bapak sejati. Kurang tidur. Pasti, Pak. Ya, Pak Slamet tugasnya sekarang tambah 3 1 hari, Pak. Dia tambah pusing, apalagi tadi ada BPK pagi-pagi itu, jadi makanya dia tambah 1 lagi, Bang. Kopi Mas, kopi Mas Slamet, kopi. Oh, kopi, siap. Itu. Orang dengan kopi, doyannya teh, karo cireng. Oke. Lanjut, ini Ya, ada Pak Topus, silahkan Pak Topus. Siapa ini Pak Topus ya? Tokoh pusat berarti. Kalau Pak Thomas kan tokoh masyarakat ini. Iya Pak. Izin bertanya ini Pak. Iya, dinyalain dulu videonya Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester 2 kemarin kan saya ada yang E ini untuk nilainya. Nah itu apakah berarti ini Pak Topus nama aslinya Pak Topus kelas berapa ini Pak? Tapi secara IPK sudah 3, lebih, cuman ada satu mata kuliah bahasa Arab itu dapat nilai E. Itu apakah bisa mengambil di semester bawah atau gimana Pak? Atau cukup tidak perlu mengulang nggak apa-apa Pak? Iya. Pak Topus kelas berapa Pak Topus? 17, angkatan 2 berarti ya? Ya, angkatan 2. Oke, siap. Monggo Pak Kajur.
Berarti Pak Topus mau ngambil semester bawah gitu. Ya kalau diharuskan, kalau tidak harus dan tidak menghambat dari proses perkuliahan, kalau boleh tidak perlu mengulang nggak apa-apa Pak. Tapi kalau Nah, itu memang harus mengulang, Ya harus Pak Topus kalau itu ya, kalau C itu boleh ya. Nah, mm-mm. kalau harus itu ya. harus Pak Topus harus mengulang di kelas yang bawah. Nanti kalau ada nilai dipastikan tidak bisa ikut apa Skripsi, namanya ujian akhir ya. ujian akhir. Kebetulan dulu itu ketika ujian ada yang gagal upload tapi tidak saya cek sehingga nilai tidak. Oh ya ya. Mm-mm. Padahal Pak Topus kalau nilai itu kalau nya di apa namanya dibalik atau jadi miring ke kiri itu kan dapat nilai berarti 3 ya, berarti itu di B itu kan. Tiga, ya. Dari bisa jadi B, itu tinggal ngomong ke tutornya itu kan. Itu kalau masuk Ulah. bisa itu dari ke angka itu 3 ya, angka 3 itu sama dengan B gitu ya. Jadi Aduh, Pak Kajur luar biasa sekali ya. nanti harus mengulang Berarti ya nggak perlu dia Pak ya? Pak Topus ya. Perlu mengulang Pak Topus, mengulang saja Pak. Ya. Berarti wajib mengulang tuh ya. Iya, Iya. itu mengulang aja Pak, untung gratis Pak. Kalau di luar itu swasta itu ngulang itu bayar lagi Pak Topus. Jadi selama ada fasilitas saya dan Mas gratis Slamet, saya ngulang silakan. juga alhamdulillah nilainya jadi bagus, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Dari Berarti apa jadi apa Pak? nanti pas KRS-an gitu kita ngambil yang semester bawah gitu Pak besok. Ya, berarti Ya. semester ganjil ya ini ya, ntar ya. Oke. Oke. Oh, ya. Nggih, matur suwun Pak. Cukup Oke, sementara. sami-sami. Tambah Pak Slamet tanya. Monggo silakan. Punten, sebenarnya salah satu keutamaan atau baik-baik buat kita itu kalau ngambil KRS yang lebih atas apa nanti kita untuk wisudanya lebih cepat atau tetap nunggu dalam satu angkatan, Pak? Jangan Pak, kalau Ya. ngambil semester atas lebih baik jangan sih Pak. Sabar-sabar aja dulu Pak. Oh iya, ya barangkali karena kalau nggak salah waktu awal semester ganjil itu kan ada dipersilahkan untuk mengambil yang lebih atas kalau nilainya 3, sekian kan gitu. Iya. 4 kata Pak Ali 4. Harus 4 Ya, Pak. gitu. Zoom Nah, itu kemarin. maksud saya barangkali kalau mau Saya bantu nanti Pak Ali, tenang aja Pak Ali. ya limitnya tetap Harus 4. biasa tapi kuliahnya cepat gitu Oh, nggak barangkali bisa. gitu. Oh, tidak bisa seperti itu ya. 4 tahun ya, sabar ya teman-teman ya, harus 4 tahun. Berarti tetap 4 tahun Pak, walaupun nanti Iya. mengambil lebih atas ya. Iya, karena kan tetap start date dan end date-nya kan udah ditetapkan soalnya. Oh, iya. Makasih Pak Slamet. Sabar, nggih Pak Miftah, monggo. Monggo Pak Soleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hampir sama dengan Yaya Miftah terkait masalah pengambilan MK ke atas ya. Berarti kan memang semester kemarin sudah diputuskan tidak boleh, atau yang kemarin kalau nggak salah masih 4 masih boleh kalau nggak salah. Gitu ya. Cuman ada sebagian teman saya, saya belum dijelasin ya kelas A14. Saya kelas A14 itu ada kejadian bahwa ketika semester 3 itu ada yang mengambil semester 5 sampai 2 MK. Nah gitu kan. Tapi alhamdulillah nggak ada kejadian sampai nilainya jelek, nggak ada. Nah cuman kejadiannya galaunya sekarang. Sekarang kan semester 5, otomatis MK yang dulu diambil tuh sudah tidak diambil lagi mungkin gitu ya Pak Slamet ya. Berarti MK yang sekarang tuh cuma 5 berarti. Iya. Karena 2-nya sudah diambil di semester 3 gitu ya. Iya. Oke, siap gitu aja. Iya Pak Kajur, boleh nggak Pak seperti itu Pak? Atau tetap harus ngulang lagi Pak? Mas Soleh ini kasusnya IPK-nya 4,0 kan? Kalau semester 3 itu 3,8 kalau nggak salah Pak. 3,8 itu boleh ngambil 24 SKS. Iya. Berapa SKS? Itu harus sesuai 2 ya. Kalau dulu tuh 2 MK boleh Pak. Jika melebihi itu tidak boleh gitu ya.
batas minimumnya itu 24 gitu. Jadi itu ya di regulasinya semacam itu. Jadi kalau ngepas itu no problem gitu ya, berarti diperbolehkan dan nanti sistem bisa masuk karena sesuai regulasi akademiknya ya. Tetapi Iya. kalau tidak sesuai dengan regulasi akademik maka akan tertolak yang satunya gitu ya. Ya, Nanti studi kasus ini Mas Slamet bisa dilihat karena kita juga kan harus melaporkan ke PT IPD dan PT IPD nanti akan langsung ke Ristek Dikti ya di PT Dikti itu. Karena kalau nilai sudah masuk ke PT Dikti itu maka tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah. Sama seperti kemarin itu ada mahasiswa yang datang ke kampus kita itu saya kurang tahu semester 3 atau semester Angkatan 3 Pak Kajur. Angkatan baru. Itu IPK-nya 0,26. Tapi dia di tanggal ya 3 hari lalu atau 4 hari lalu minta kebijakan agar nilai bisa ada perubahan nilai. Jadi kami jawab itu tidak bisa karena nilai itu sudah masuk di Ban PT dan mahasiswa itu juga kan tidak ikut kuliah. Kenapa tidak lapor dari awal? Kok sudah akhir masuk ke sana baru lapor itu ya. Itu kan jadi problem di mahasiswa. Sebenarnya bagi kami hanya memberikan jawaban saja, gitu kan, bahwa itu menyalahi prosedur. Jika mahasiswa tiba-tiba minta nilai, bagaimana yang lain yang sudah kuliah capek-capek kok nilainya kecil, kok dia tiba-tiba minta nilainya bagus semua. Ini kan menyalahi regulasi. Maka kami menolak hal tersebut karena itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di PT Dikti dan Kementerian Agama dan itu menyalahi kode etik akademik gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu tolong nanti teman-teman jika ada yang tidak masuk bisa lapor ke ketua kelas. Jika ketua kelas tidak bisa, maka ke kami atau ke Mas Slamet, ke Mas Zaki, maka kami akan coba telepon mahasiswa tersebut ya. Tidak berangkat atau tidak hadir atau tidak kerjakan tugas karena apa? Gitu ya, karena apa? Kalau memang dosennya yang ini, maka kami akan cross check dulu ke dosennya benar atau tidak. Sehingga ini sinkron antara satu dengan yang lain. Tapi kami juga meng-cross check di rekam jejak digital gitu. Ternyata memang di rekam jejak digital tidak pernah masuk sama sekali, tidak pernah kerja tugas dan lain sebagainya. Ya itu kan berarti ada kesalahan mahasiswanya, tidak pernah kerjakan tugas, tiba-tiba minta kebijakan untuk nilai. Jadi itu menyalahi kode etik akademik ya. Jadi itu ya teman-teman semua, tolong ketua kelas bisa mensosialisasikan itu juga supaya kami juga tugasnya agak sedikit ringan ya, apalagi hal-hal teknis semacam itu, padahal itu sudah tahu semua secara teknis ya. Jadi itu ya, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Baik, Pak Kajur, tadi Pak Soleh mempertanyakan, Pak, ada yang sudah mengambil semester 5, Pak, 2 mata kuliah. Apakah di semester 5 ini beliau harus ngambil yang 2 mata kuliah atau tidak perlu, Pak Kajur itu? Ya, kalau sudah dan sesuai regulasi itu nggak perlu. Kalau yang satu hanya melebihi batas ketentuan, itu berarti yang satunya harus diambil. Dan nanti kita coba lihat di PT Diktinya masuk enggak ya, karena regulasinya harus berdasarkan regulasi di Kemendikbud dan Kemenag. Jadi itu ya, nanti namanya siapa, MK-nya apa, sehingga nanti kami bisa berkoordinasi dengan tim PT IPD dan tentunya apakah ini sudah masuk ke PT Dikti atau belum ya. Jadi ini juga akan menjadi problem jika belum, jika sudah ya atau belum, apakah nanti ini menyalahi regulasi atau tidak. Karena kalau 24 itu masih boleh, tapi
Kalau melebihi itu berarti harus ada yang di del 1 ya, harus ditangguhkan 1. Jadi itu ya. Oke, Ya, silakan Mas Selamat. oke. Masih lanjut ini Pak. Masih ada 2 penanya ini Pak. Pak Ishak Siddiq, silakan Pak Ishak Siddiq. Boleh 2 saja, boleh. Oke. Oke, terima kasih Pak Jaki, Pak Selamat Hmm. atas waktunya, juga yang kami hormati Pak Kajur dan juga semua teman-teman mahasiswa dan Kosma PJJ. Ini ada yang request mau nanyakan kepada Pak Kajur tentang penerimaan mahasiswa baru, karena memang semuanya Kosma hampir sudah mensosialisasikan gimana untuk PSB-nya, apakah kapan dibukanya lagi gitu untuk PJJ program ini beasiswanya. Itu saja mungkin Pak Selamat. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada Pak Andik Ali Mustafa, bisa dilanjut Pak? Ya, terima kasih Pak atas Ya. waktunya Pak. Terkait portal tadi kan, saya juga baru masuk ini tadi, baru pulang sekolah. Terkait dengan portal, itu kemarin itu ada suatu kasus, kejadian kasus, itu acuannya untuk nilai itu angka atau huruf Pak ya. Di situ kemarin itu di portal itu ada nilainya 90, tapi di kategori A-nya menjadi E, bukan A. Bukan amin atau A+. Itu acuannya yang nilai itu atau apa kalau di portal. Terus kemudian terkait portal yang baru itu, apakah pakai Moodle itu atau masih Damel itu, tapi ada perkembangan atau gimana? Terus saya tadi juga nggak menyimak, saya harus mempunyai asisten berapa untuk mengikuti pelatihan Damel ini tadi. Saya itu aja terkait pertanyaan saya. Makasih. Iya, sami-sami. Ada satu lagi, Mbak Risna, udah ya tadi ya, udah bertanya ya? Gantian Mbak Nafisa aja ya? Mbak Nafisa, silakan Mbak. Terima kasih Pak Selamat, Pak Kajur. Sama-sama. Gimana? Izin tanya nih, saya mau nanya, tapi kayaknya kesanggah ini Pak. Karena saya mau nanya lagi, berkali-kali kayaknya saya udah nanya untuk rekening pengembalian dana Pak. Karena beberapa dari yang bersangkutan, mereka berempat udah pada nanyain nomor rekening pengembaliannya karena kepotong admin gitu pas tiap bulannya, sedangkan dana yang harus dikembalikan tetap segitu gitu tuh Pak. Mereka mengalihkannya di situ Pak. Itu aja Pak, makasih ya Pak. Mbak Nafisa angkatan berapa ya? 3 ya? Saya kedua. Oh, 2 ya? Kedua. Oke. Siap. Ya, silakan Pak Kajur. Ada 3 pertanyaan Pak ya. Yang tadi kaitannya dengan PSBB PIB, lalu Pak Andik Ali Mustafa tadi bertanya terkait dengan nilai yang di portal, nilainya 90 tapi hurufnya E Pak. Sama ini Mbak Nafisa menanyakan terkait rekening pengembalian dana beasiswa ya Mbak ya. Satu lagi tuh Mas Selamat, Bu Risna sudah belum sih tadi? Boleh. Tadi sudah Pak, tapi kami mau nambah ini Pak, Bu Risna Pak. Ya, monggo nggak apa-apa. Biar gemoy. Biar sekalian. Monggo Mbak Risna. Suaranya nggak ini loh. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Belum ada suaranya. Sudah Pak. Udah. Baru ada. Iya Pak. Tadi kan yang nilainya E itu wajib mengulang ya Pak ya. Nah, ada teman yang semester 1 itu beliau nilainya E, sedangkan untuk semester 5 ini kan di semester 1-nya udah tidak ada ya? Ada. Oh, ada lagi nanti. Ada. Tiap ganjil ada. Ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap nanti. Iya, yang kita semester 5 nih sekarang. Kan udah nggak ada murid baru yang PJJ lagi, Pak, yang angkatan kita. Ada di kelas kan? Yang reguler ada tapi. di kelas. Oh, yang reguler. Jadi nanti gabungnya ke yang reguler, Pak. Iya. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih.
Ya. Atau bisa disempurnakan dengan Pak Kajur, jawabannya Pak Kajur. Oke. Silakan Pak Kajur. Ya, saya juga nanti tahun depan mau mendaftar sebagai mahasiswa PJJ. Oh, saya juga mau, Pak. Saya dapat beasiswa deh. Oke, berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, yang pertama di mahasiswa PIB ya, kebetulan belum ada informasi ya terkait dengan hal ini. Jadi yang ada itu baru reguler. Mudah-mudahan September ini ada informasi, itu akan menjadi rezeki bagi teman-teman di daerah-daerah ya. Jadi satu hal, pemberitahuan dari pusat, dana PIB itu sekarang sedikit berkurang ya, ya. Lalu ada hal-hal lain lagi juga, mungkin keputusan-keputusan politis ya, keputusan-keputusan politis atau perkembangan politis di pusat juga di Jakarta itu bisa mempengaruhi hal-hal semacam itu ya. Jadi maka dari itu saya berharap teman-teman bisa tadi saya bilang jaga kekompakan, jaga keharmonisan, dan kalau ada beberapa hal tolong tidak usah ke pusat dulu, jadi ke ketua kelas atau HMJ atau ke kami ya, sehingga kami bisa mengantisipasi jangan sampai langsung ke pusat. Kalau ke pusat itu makanya ada informasi-informasi nanti akan ditindaklanjuti dengan model misal BPK yang turun dan lain sebagainya. Kalau itu kan agak-agak repot ya, dan itu akan kembali ke teman-teman semua juga gitu ya. Kalau kami tidak tutupi pasti itu akan kembali ke teman-teman juga. Lalu yang kedua tentang portal ya, nilai, angka atau huruf. Di portal apabila tutor memasukkan nilainya sesuai Pak, itu di situ misal angka 80, 80, 80, maka di portal itu di nilai akhir itu akan muncul nilai kumulatifnya. Jangan-jangan dia tidak menggunakan rumus gitu ya. Tapi kalau masukkan di portal itu saya yakin itu sudah terumus. Jadi kalau tidak akan ada yang salah ya, tidak akan yang salah. Jadi di situ ada B min ya, ada B plus, A min, A, dan A plus ada nggak ya? Kalau nggak salah nggak ada ya, kalau nggak salah. Jadi semacam itu ya. Yang terpenting tutornya, apabila tutornya tidak paham kok tadi nilainya 90 kok jadinya E atau jadinya B atau jadinya apa, itu berarti ada sedikit kesalahan memasukkan nilai. Itu saya yakin. Di rumusnya Pak ya? Di rumusnya Pak ya? Kalau itu rumus secara otomatis Pak, itu sudah terumus secara otomatis di sistem. Jadi tidak mungkin ada kesalahan ya, tidak mungkin ada. Tapi itu di nilai dosennya memang A, tapi di mahasiswanya sendiri E. Nilai angkanya 90, cuman di mahasiswanya E, di dosennya A, ya kebanyakan situ rata. Saya tanyakan, loh nilainya 90 kok E gitu. Nilainya Namanya siapa sih Pak? Namanya siapa Ada Pak? screenshotnya nggak Pak? Jejak digital yang penting Pak. Ada screenshotnya nggak? Ada Ihsan, Pak Ihsan. Nah, nanti tinggal dikirim aja Pak, biar ketahuan. Wah, datanya nanti di WA ya ke kami ya, gitu, sehingga kami bisa yang penting jejak digitalnya Pak. yang benar itu ya. Pak Ihsan tulisannya gimana Pak? Bahkan rekaman WA saya itu, konsultasi ke dosennya itu masih ada ini Pak. Pak Ihsan. Ya. Tulisannya Ihsan Dudin nggak usah. Ya, sebab kalau sistem elektronik itu sudah terumus pasti tidak akan semacam itu. Tapi ini ada studi kasus mungkin bisa jadi ya, ada error. Gitu. Saya berpikir mungkin ada error sistem ya. Kalau di elektronik kan biasanya semacam itu bisa jadi. Ya, maka dari itu tolong nanti coba di WA dulu ke saya atau ke Mas Slamet ya, sehingga siapa sih ya? Apa sih problemnya? Ya, Dudin mata kuliahnya berbasis modernisasi agama itu Pak. Beragama ya. NIM-nya ada nggak Pak? NIM-nya Pak? Ini langsung saya cek Pak ini Pak. Kemarin kejadiannya ke saya teman Pak. Nah, jadi dinilai saya itu, cuman di angkanya itu kok gitu. Saya protes di sini sudah benar Pak. Nilai saya itu juga A, tapi kok di sistemnya anak-anak teman-teman gitu loh.
Saya kemudian seperti itu. Atau gini saja Pak Andik, data itu nama-nama mahasiswanya di WA ke Mas Slamet ya, Oh gitu ya ya. supaya kami cek secara detail problemnya di mana ya. Mudah-mudahan hari ini ada keberkahan. Ini hari apa nih? Pak, ini hari Senin Pak, ya Allah. Senin, Pak. Kayak gini Pak. Hari bagus, hari Senin ini. Iya, apalagi Mas Slamet Senin berkah. hari Senin itu. Pak, satu Senin lagi berkah, aja, Pak. Pak. Satu lagi aja, Pak. Ini nanti masuknya sampai kapan, Pak ya? Untuk masuk pembelajaran baru masih belum ada kabar ya, Pak? Iya. Kalau kasus ini nanti kami akan identifikasi dulu ya, mana posisi yang salahnya itu secara elektronik ya. Tetapi kalau untuk proses pembelajaran nanti diusahakan kita sudah mulai itu di minggu kedua. Kalau yang reguler minggu pertama ya. Gitu. Ya teman-teman guru banyak yang PPG Pak ini masalahnya. Oh iya. Ya, kalau liburan alhamdulillah. Lulus lah, semoga PPG. Amin. Amin. Ya. Oke. Lalu terkait damel itu ya memang menurut saya agak lebih bagus dibanding portal ya. Lalu yang kedua itu memang berbasis Moodle. Kalau berbasis Moodle kan ada yang gratis, ada yang tidak ya. Tapi ini yang ada yang gratisnya, pokoknya sistem yang lain bisa dikombin gitu ya. Kebetulan saya pakai Moodle Pak di sekolah. Yang pakai Moodle di situ. Ya, itu kalau sudah menggunakan Moodle itu cukup lumayan ya. Ada beberapa layanan-layanan, tapi ada fitur-fitur yang tidak bisa digunakan, tapi di situ muncul. Nah, berkaitan dengan rekening gitu ya. Rekening nanti sebentar saya coba tanyakan ke bendahara ya, rekening pengembalian dan atas namanya nanti tolong dicatat sehingga bendahara nanti bisa mengembalikan ke Mbak Dona ke negara ya, ke negara, karena itu harus ada proses ke KPPN ya, laporannya dan itu cukup lumayan rumit juga ketika ada pengembalian dana. Nanti saya kasihkan nomor rekeningnya ke Mas Slamet. Mas Slamet nanti akan meneruskan ke Mbak Nafisah tadi ya, Mbak Nafisah. Ya. Jadi mungkin itu saja ya, Mas Slamet, saya kembali. Kalau ya Pak, tadi Pak Andik Ali Mustafa itu Ihsan Sadudin itu nama tutornya apa ya? Iya Pak Andik. Yang PAI berbasis moderasi beragama ya Pak ya? Iya betul, Ihsan Dudin tutornya. Iya, Ihsan Sadudin. Saya cari-cari nama mahasiswa tersebut nggak ada. Ternyata itu nama tutornya. Ya betul, itu nama tutornya bukan mahasiswanya. Kalau mahasiswa hampir rata Pak. Saya juga kena itu, saya juga kena. Terus teman-teman saya tanya, nilai 90 kok gitu kan. Pada banyak yang protes, coba tanyakan ke tutornya. Makanya ini tadi saya kasihkan tutornya sekalian. Kalau nama-namanya nanti saya hubungi teman-teman, insya Allah nanti bisa saya rekapkan. Screenshot Oke. Insya Allah. Ya. Iya siap, ditunggu ya Pak Andik ya. Oke, makasih Pak Andik. Oke, udah Pak Kajur. Oke, monggo Mas Slamet ditutup kalau begitu. Ya. Bentar Pak, lagi ngetik-ngetik. Ngetik-ngetik terus. Ya, oke. Tadi nyari nama Ihsan Sadudin tuh saya penasaran, emang ada ya nama mahasiswa Ihsan Sadudin? Perasaan tutor deh ini. Ngerjain ini. Iwan mau bertanya apa gimana? Oh, selamat. Mau gimana? Iwan itu ada yang raise hand. Oh, udah ya Pak Ilwan mau tanya ini Pak Ilwan. Tinggal satu nih Pak Kajur, lanjut nih Pak atau gimana Pak? Oh ya sudah. Iya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kosma A8 Pak. Hanya melaporkan ada 2 mahasiswa yang nilainya Pak Ilwan. Iya. Ini Pak Ilwan ini seperti Intel ini. Pakaiannya ini keren banget ini. Pak Ilwan. Pakai kemeja Pak Ilwan. Intel PCJ Pak Ilwan. Silakan Pak Ilwan. Intel Kapolres ini Pak Ilwan kayaknya ini. Ngeri Pak Ilwan ini. Hati-hati nih Pak. Kapolres ini Pak.
Lanjut Pak Ilwan. Ya, ini Mas ada melaporkan Pak masalah yang mahasiswa yang di bawah 3 Pak. Itu ada satu mahasiswa yang susah dihubungi Pak. Itu Pak Ahmad Burhan Pak. Karena kemarin juga saya sudah hubungi dengan Mas Arul. Nah, ternyata yang nama Pak Ahmad Burhannya berapa kali itu tidak aktif Pak nomor HP-nya Pak. Susah dihubungi Pak itu. Sampai sekarang itu belum susah dihubungi Pak. Teman-teman juga minta bantu dengan teman-teman untuk menghubungi beliau. Sampai sekarang tidak bisa. Tapi WA-nya aktif Pak. Tapi tidak dibalas-balas Pak itu. Itu aja Pak. Namanya siapa Pak? Pak Ahmad Burhan Pak. Ahmad Burhan. Oh, Ahmad Burhanuddin ya. Oke, Ya. siap. Oke, iya ya. Nilainya tambah dikit ya. Iya Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih laporannya, Bapak Intel. Sama-sama Pak. Mantap, pokoknya ada di PJJ itu ada Intel, ada DPR, itu ada macam-macam banyak gitu kan. Baik teman-teman. Oke, udah. Ya, monggo Mas Slamet. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Gajur. Menginjak acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita bersama-sama menutup pada agenda hari ini dengan bacaan hamdalah. Oke, terima kasih ya teman-teman ya untuk seluruh Kosma dan HMC yang telah hadir. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Semoga angkatan 1 dan angkatan 2 segera cair livingnya. Karena sudah memasuki bulan September. Amin. Seru teman ya. Yang tengah belum Pak, yang tengah belum cair. Oke teman-teman ya. Terima kasih Pak Gajur, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Slamet, Pak Gajur. Terima kasih semua yang sudah hadir. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.